Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan segera menggelar sidang putusan ya sengketa Pilpres 2014 ini. Seperti apa ini putusannya? Kalau menurut Anda nih Pak Said Salahuddin, prediksi Anda seperti apa? Banyak memprediksi ini mungkin ditolak gugatannya karena bukti yang tidak jelas, atau bagaimana menurut Anda? Ya, tadi yang di paket awal sebetulnya sudah hampir benar ya. Jadi yang tanggal 21 ini boleh jadi memang menjadi putusan akhir gitu ya, ditolak begitu, tapi bisa juga menjadi putusan sela gitu. Mahkamah menjatuhkan suatu putusan sela yang lazimnya itu berupa perintah kepada KPU untuk melakukan penghitungan ulang dan atau pemungutan suara ulang gitu. Nah, ini terjadi ditentukan sendiri oleh mahkamah lokusnya gitu. Apakah seperti yang dimohonkan oleh pihak Pak Habib ini ya, sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu TPS itu, ataukah mahkamah hanya memandang hanya sebagiannya saja gitu dari itu, atau saya nggak tahu. Kalau untuk 100% diulang, tergantung. Kalau DPK-DPKTB-nya itu ada di 100% TPS yang jumlahnya sekitar hampir 500 ribu ya, itu mungkin saja. Tapi seingat saya DPKTB itu kisaran pada angka, saya dengar ada keterangan kuasa Prabowo itu mengatakan 218 atau 219 ribuan gitu kira-kira. Itu hampir sekitar 50%-nya, tidak 100% gitu. Nah, bisa saja itu diputuskan semacam itu, atau yang paling ekstrim itu langsung mengganti pemenang pemilu. Mengganti pemenang pemilu itu pernah terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah. Hanya saja sama pasangannya dua, tapi kan yang sekarang saya lihat ini dari kubu Pak Habib ini tidak langsung katakanlah mempersoalkan secara langsung ini pelanggaran atau kecurangan ini dilakukan oleh kubu Jokowi misalnya. Tidak secara langsung begitu ya. Tapi ke KPU-nya gitu kan. Nah, yang kemudian harus nanti mahkamah gali itu, seandainya pun benar, kan mahkamah harus menggali lagi tuh kan lewat fakta-fakta persidangan. Apakah memang ada motif misalnya KPU melakukan itu karena salah satu pasangan calon gitu, atau memang itu karena KPU-nya sendiri gitu. Kan kalau kita bicara pelanggaran kecurangan itu bisa saja memang muncul karena inisiatif sendiri, bisa juga memang karena by order misalnya, bisa saja begitu. Nah, jadi kalau menurut Anda nih tampaknya jauh ini jika kemudian mengganti pemenang seperti itu. Kalau sampai pernah ada presidennya, tapi saya tidak bisa memastikan. Untuk yang sekarang ini saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau untuk pemungutan suara ulang, gitu ya, itu saya kok mencium aroma itu, gitu. Wah, ini ada. Kalau menurut Anda ini Pak Sira seperti apa? Kan ini sudah confidence kubu Jokowi JK sudah bentuk ke kantor transisi segala macam begitu ya. Kalau tiba-tiba diganti atau kemudian pemungutan suara ulang, bagaimana? Saya mau ini dulu sampaikan bahwa tidak ada satu niat sedikit pun Pak Jokowi JK ini untuk berkonspirasi melakukan serangkaian tindakan pelanggaran dan kecurangan. Itu dulu. Lalu yang kedua, kalau kita coba menerka-nerka kemana arah putusan ini, saya akan kembali pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Karena tidak ada satu instrumen lain kecuali fakta hukum, bukti, keterangan saksi. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana kita sampaikan awal, bahwa fokus teman-teman di situ adalah soal DPKTB. Kalau soal DPKTB, teman-teman tidak bisa menjawab bahwa apakah DPKTB itu memicu diuntungkannya salah satu pasangan calon. Ini poin menarik nih. Di sini poinnya tidak akan bisa. Akan kita tahu karena prinsip pemilu itu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia. Kerahasiaan pemilih di dalam bilik suara itu dijamin oleh undang-undang. Nah, untuk itu poin di situ saya kira tidak akan bisa mengcapture itu dengan baik. Lalu yang kedua, kalau dari aspek norma hukum jelas kok aturan KPU diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memproduk sebuah peraturan dalam kerangka menjadi basis legitimasi dalam satu perbuatan hukum tertentu. Nah, disitulah peraturan KPU nomor 9 ya kalau tidak salah yang menjadi dasar untuk mengambil. Jadi menurut Anda DPKTB tidak terlalu kuat ini sebagai alasan? Bukan tidak terlalu lagi, sangat tidak kuat. Itu menurut saya. Kedua, kalau bicara soal money politik, bicara soal adanya mobilisasi pemilih, itu
tidak terungkap dari keterangan saksi-saksi. Money politik itu harus jelas kapan, di mana, bagaimana caranya, siapa yang memerintahkan, apakah orang yang diberikan itu terpengaruh preferensi politiknya untuk memilih pasangan calon yang memberikan jumlah uang atau benda lainnya. Nah, dalam konteks itu tidak terbukti secara meyakinkan, saya kira. Nah, untuk itu dari soal noken, saya kira juga jelas bahwa di dalam keterangan saksi mengatakan bahwa noken itu dilaksanakan di dua distrik di Dogiai, ya, Kabupaten Dogiai, Mapia Tengah dan Barat. Dilaksanakan distrik. Prinsip dasarnya adalah bagaimana proses musyawarah itu berlangsung di masyarakat hukum adat, di mana disitulah keputusan akan diambil untuk menentukan kepada siapa. Banyak juga di beberapa kabupaten dari 14 kabupaten Papua itu, Pak Prabowo kata juga menang gitu loh. Gitu. Jadi tapi tidak dipermasalahkan problemnya kan di situ. Nah, kemudian daerah-daerah yang juga menang Pak Prabowo itu dimasalahkan secara umum. Soal DPKTB gitu loh. Kalau mau diambil contoh, DPKTB Banten sama DKI Jakarta. Kalau lihat dari jumlah pemilih, DKI jauh lebih besar dong. Tapi kenapa DPKTB Banten lebih besar? Di mana tempat Prabowo menang? Di mana di situ Pak Prabowo menang? Jawa Barat misalnya, besar DPKTB-nya. Apakah kemudian kami bisa mengatakan bahwa DPKTB itulah sebagai satu pemicu untuk memenangkan pasangan calon tertentu? Kalau dilihat dari aspek pelanggaran strukturalis misalnya seperti itu, ya harus dibuktikan dong. Nah, gini Mbak Rahma. Silakan, Pak. Jadi tadi saya cerita ada hak memilih, ada hak dipilih. Hak memilih saya berikan contoh. Undang-undang mengatakan kalau ada satu orang memilih 2 kali di satu TPS itu harus diulang. Apakah undang-undang memastikan dulu dia menguntungkan atau merugikan pihak mana? Tidak. Ada calon, saya katakan tadi beberapa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya, ada calon yang tidak memenuhi syarat, tidak diketahui pasti calon ini akhirnya diikut sertakan oleh KPU, kemudian dianulir, dibikin lagi pemungutan suara ulang, diketahui apakah dia menguntungkan atau merugikan pasangan mana? Tidak. Jadi, ukuran demokratis dari sebuah pemilu tidak selalu harus disertakan, tidak harus selalu melekat, itu menguntungkan atau merugikan pihak mana. Prinsip-prinsip demokrasi luber jurdil itu tidak selalu harus diukur dulu ini menguntungkan siapa lantas merugikan siapa gitu loh. Jadi saya kira untuk banyak hal beliau benar tadi, tapi khusus untuk ukuran nilai demokrasi itu ini putusan mahkamah ya, ketika dia menyatakan misalnya ada calon yang tidak memenuhi syarat kemudian diulang lagi. Ini kan seperti ada DPKTB dianggap tidak memenuhi syarat, diulang lagi kan kira-kira gitu. Cuma ini hak memilih, yang ini hak dipilih. Tetapi itu semua lagi-lagi tidak harus disertai dengan ukuran ini harus menguntungkan pihak mana, tidak. Tetapi tidak memenuhi syaratnya itu juga tidak terbukti. Misalnya DPKTB ini menggunakan terbukti kalau itu terbukti. KTP palsu, tidak. Gini. Kan saya bilang tadi, contoh ya, kalau kita mau mengatakan DPKTB ini kan setiap produk itu harus ada dasar hukumnya. Terus KPU mengatakan, saya juga beberapa kali ketemu dengan mereka dalam acara-acara diskusi dengan kuasanya juga, menyatakan dasarnya di Undang-Undang 42 mereka akui memang tidak ada. Tapi ada putusan MK 102. Kan tadi sudah katakan di awal. Apakah kalau merujuk 102, DPK dan DPKTB itu persis apa yang diminta oleh 102? Kalau itu, mungkin kita bisa bersepakat bahwa itu tidak ada masalah. Tinggal yang beliau katakan tadi, implementasinya betul nggak? Kalau dia memilih satu TPS, cocok dengan RT RW dia. Itu implementasinya. Tinggal itu yang kita persoalkan. Ini kita belum masuk implementasi, dari sisi aturannya saja sudah keliru. Gimana kelirunya? Saya bilang tadi, tidak hanya dibatasi level KTP, di downgrade oleh KPU menjadi surat keterangan domisili lurah. Nah, itu harus KTP saja, KTP dengan KK, oleh KPU cukup KTP saja. Baik, silakan disingkat Pak Sira sebelum break. Saya kira gini, bahwa kalau dilihat dalam konteks itu kan yang paling penting dan mendasar untuk bisa dibuktikan adalah apakah seseorang yang menggunakan DPKTB itu POM A5 dan C7-nya itu ada atau tidak. Satu. Lalu yang kedua, daftar hadir. Apakah digunakan di atas jam 12 atau jam 1? Nah, di dalam fakta persidangan tidak tergambar itu secara jelas dari situ, dari saksi-saksi. Karena memang saksi tidak melihat secara langsung proses itu. Keberatan mereka itu ada pada level kabupaten
dan provinsi. Baik, ini mungkin langsung saja Pak Habibur ada Rahman saksi aja. mereka nih. Justru begini, Gitu. apa yang terjadi di persidangan justru menurut kami memperkuat dalil-dalil kami. Contoh, Jawa Timur ya kan, hampir semua KPU kabupaten kota mengatakan mereka tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait DPKTB untuk melakukan pencermatan. Nah, pencermatan ini untuk menghasilkan tadi yang dibilang Pak Sira, apakah benar ada KTP-nya, apakah benar memilih. Kemudian juga DKI seperti itu. Lalu Papua, ya kan, Papua saksi yang dihadirkan sendiri oleh KPU ya, bukan oleh Pak Sira. Komisioner KPU juga menyampaikan hal yang sama, memperkuat dalil-dalil kami bahwa memang mereka tidak melakukan pencermatan soal DPKTB. Nah, tapi kalau Papua agak lebih spesifik, bahkan mereka menyampaikan mereka nggak tahu logistik itu sampai di lokasi atau tidak dan lain sebagainya. Baik. Jadi kita harus break dulu nih, kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.